Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum jami'an fi hadhil hissah. Wa nurid an nata'allam fi hadhil hissah an mawdu' mu'rab wa mabni. Al-kalimat al-mu'rabah wal kalimat al-mabniyah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kalimat bahasa Arab. Itu terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa itu mu'rab, apa itu mabni? Marilah kita lihat bahwa mu'rab itu artinya berubah-ubah dan mabni itu artinya tidak berubah. Apanya yang berubah itu? Di akhir kalimatnya. Kalimat kata yang harokat akhirnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan ada yang tetap. Yang berubah-ubah itu disebut dengan mu'rab atau kalimah mu'rabah, dan yang tetap saja itu disebut dengan kalimah mabniyah atau mabni, tidak berubah. Coba kita lihat, dalam bahasa Arab kita kenal dengan kedudukan rofa atau mansub atau majrur atau jazm. Keempat kedudukan ini kita lihat ada tandanya. Yang asal adalah doma untuk rofa, kemudian yang nasab dengan fathah, yang jar majrur dengan kasroh, dan jazm dengan sukun. Nah, kondisi itu kalau kalimat-kalimat yang bisa rubah-rubah sesuai dengan kondisinya rofa, nasab, jar atau majrur atau jazm, maka disebut dengan kalimah mu'rabah. Tapi kalau tidak berubah-ubah di akhir kalimatnya, harokatnya, maka disebut dengan mabni. Untuk yang pertama, contoh yang mu'rab. Muhammadun zahibun ilal madrasah. Kata Muhammadun itu dalam kondisi doma atau rofa marfu, Muhammadun zahibun ilal madrasah. Dan tatkala dia dalam kondisi nasab atau mansub, contohnya inna Muhammadan zahibun ilal madrasah, dia berubah Muhammadan. Dan tatkala kasroh, in al-kitabu li Muhammadin, ya, dia Muhammadin, jadi majrur, tandanya kasrah. Ini kalimat Muhammad adalah kalimat mu'rabah, berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Sedangkan jazm contohnya ini sukun, yaitu idhab ya Muhammad ilal madrasah. Idhab fi'lul amr, itu mabni ala sukun, ya, tidak berubah-ubah. Baik, berikutnya untuk penjelasan tentang tanda i'rab, ya, yang tadi yang bisa berubah-ubah itu ternyata tidak hanya domah, tetapi dia ada tambahan lain untuk cabang-cabangnya, bisa juga dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun, itu tandanya atau alamatnya. Untuk rafa dengan tanda domah, yaitu digunakan dalam isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', fi'il mudhari yang tidak ketemu dengan apapun di akhirnya, itu menggunakan domah. Mana contohnya? Seperti jalasa at-talibu, ismul fa'il, al-fa'il talibu dibaca domah dengan alamatnya adalah domah di akhirnya. Jalasa at-tullabu, tulab itu jamak taksir, at-tullabu marfu wa alamatu rafihi dhammatun di akhirnya. Jalasa at-tharibatu, itu tharibatu, alamat rafa'nya adalah pakai domah di akhirnya. Berikutnya yajlisu, tajlisu, ana ajlisu, nahnu najlisu, itu fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun, dibaca dengan rafa, alamat rafa'nya adalah domah. Sedangkan berikutnya alamat rafa dengan wawu, yaitu contohnya jamak mudzakkar salim, seperti jalasat thalibuna, at-thalibuna itu jamak mudzakkar salim. Thalibun, thalibani, thalibuna, thalibuna marfu'un wa alamatur rafihi, alamat rafi'nya rafa'nya wawu. Kemudian berikutnya adalah asmaul khamsah, jalasa abuka, alamat rafa'nya adalah wawu, abuka, akhuka, wahamuka, wafuka, wadumalin, itu
wawu di dalam kalimat tersebut adalah menunjukkan rafa. Alamat berikutnya adalah dengan alif, yaitu untuk mu'rabatu at-tasniyah, tentang dua, kedudukan jumlahnya dua, seperti jalasa talibani, jalasa telah duduk, atau libani dua orang pelajar. Itu tanda rofaknya dengan alif. Kemudian terakhir adalah tanda rofaknya dengan nun, yaitu untuk af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Itu dengan nun di akhir kalimatnya. Alamat rofa yang awal domah itu dikembangkan, ada wawu, ada alif, ada nun. Keempat tanda itu menunjukkan rofa. Taib. Berikutnya untuk nasab yang asalnya adalah fathah, seperti inna Muhammadan itu tadi yang di awal disampaikan. Nah, itu mempunyai ciri atau alamat tambahan, yaitu bisa alif, bisa kasroh, bisa iya, atau hadfun nun, dihilangkan nunnya. Untuk beberapa contoh berikut. Kalau yang fathah, yaitu untuk isim mufrad, seperti ro'aitu atau liba, saya melihat seorang pelajar. Toliba atau liba itu adalah mufrad mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahirah, ada fathah. Kemudian yang berikutnya adalah jamak taksir, itu fathah dhahirah. Ra'aitu atau liba tulaba, tulaba jamak taksir min talib, talib tulibani tulaba, itu dengan fathah alamat nasabnya. Yang ketiga al-fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai', fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun. Contoh la yajlisa, lan tajlisa, lan ajlisa, lan najlisa, itu dibaca mansub karena ada lan, dan alamat mansubnya dengan fathah. Adapun berikutnya ada alamat nasabnya adalah dengan alif, yaitu asmaul khamsah. Contoh ra'aitu abaka, ra'aitu akhoka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, wa ra'aitu zamalin. Itu alamat rafa'nya dengan alif, bukan dengan fathah. Berikutnya al-kasroh, alamatnya dengan kasroh, jamak muannas salim. Jadi mansub tapi alamatnya dengan kasroh. Contohnya ra'aitu at-thalibati, ya, thalibati, kasroh itu alamat nasab dari jamak muannas salim. Ada yang alamatnya dengan ya, contohnya untuk musanna di tasniyah, ra'aitu thalibaini, itu ada ya di dalamnya. Lafadz thalibaini itu disebut dengan mansub karena tasniyah dua. Atau jamak mudzakkar salim, ra'aitu at-thalibina, itu juga iya. Berikutnya hadfun nun yang dihilangkan nunnya. Contoh di af'al khamsah, lan yaf'ala, aslinya yaf'alani, kemasukan lan yaf'ala. Taf'alani, kemasukan lan taf'ala. Yaf'aluna, kemasukan lan yaf'alu. Itu dibuang nun akhirnya sebagai tanda dari nasab. Demikian. Berikutnya adalah singkat saja alamat i'rab khafad atau jar kasroh gitu ya. Yang kasroh yang tadi pertama disampaikan itu bisa berkembang menjadi ya dan fathah alamat kasrnya, yaitu untuk apa yang kasroh asli isim mufrad, seperti al-amsilah marartu bitolibi, saya berjalan bertemu dengan seorang pelajar. Tolibi, marartu bitulab, itu jamak taksir, tulabi. Kemudian yang berikutnya marartu bitolibati, kasroh, itu alamatnya menunjukkan khafad atau jar. Ada yang alamat jarnya itu pakai ya, contohnya asmaul khamsah dan tasniyah, seperti maratu bi abika wa akhika, ra'aitu bi hamika. Kemudian berikutnya adalah ra'aitu bitolibaini, itu di tasniyah. Marartu bitolibaini majrurun karena ba, dan alamat jarnya adalah dengan iya karena dia musanna atau tasnya. Berikutnya jamak mudzakkar salim, marartu bitolibina, itu ada ya, jamak mudzakkar salim. Bedakan antara tolibaini, tolibina. Tolibaini musanna, kemudian tolibina jamak mudzakkar salim. Yang berikutnya adalah
alamat khafad kasroh tapi dengan fathah, yaitu isim alladzi la yansarif, seperti marartu bi Ahmada. Ahmad itu adalah lafaz yang majrur karena ada ba, tetapi dibacanya Ahmad fathah karena dia tidak bisa berubah yansarif. Seperti contoh wa Fatimata wa Usmana dan lain sebagainya. Berikutnya alamat jazm. Jazm itu sukun yang pertama ya. Sukun itu seperti al-fi'il mudhari' sahih akhir, seperti lam yajlis, walam tajlis, walam ajlis, walam najlis. Itu ada lam masuk ke fi'il mudhari' jadi sukun. Alamatnya adalah di akhir. I'rabnya yajlis fi'lul mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun di akhirnya. Berikutnya al-hadaf, dia dihilangkan sukun, dihilangkan harfu akhirnya, yaitu seperti fi'il mudhari' al-mutal akhir. Lam yahsya itu ada alif bengkok di akhirnya, atau lam yad'u itu ada wawu, walam yarmi ada ya. Ketiga-tiganya itu di akhirnya dihilangkan karena dia kedudukannya jazm, fi'il amr. Yang terakhir harf al-afal khamsah. Lam yaf'ala aslinya yaf'alani, kemasukan lam jadi yaf'ala, nunnya dibuang, itu alamat jazmnya dengan dibuangnya harfu nun. Atau walam taf'ala aslinya taf'alani, walam yaf'aluna, walam yaf'alu, walam taf'alu, walam taf'ali, aslinya taf'alina. Demikian tentang alamat jazm dikembangkan bukan hanya sukun dengan akhir kalimat, tetapi bisa dengan hadaf menghilangkan nun, atau alamat mu'tal akhir ilah harfu ilah di akhirnya. Taib. Berikutnya lihat lauhah, lihat ada tabel. Ini contoh i'rab yang berubah-ubah itu sesuai dengan kondisi. Ada marfu, ada mansub, ada manzum, ada majrur. Yang marfu itu seperti contoh tadi afal khamsah, al asmal khamsah, terus jama' mudzakkar salim, at-tasniyah, bisa kalian lihat semuanya ya, bisa dipoto kemudian di short screen dan dipelajari contoh yang tadi sudah dijelaskan ini dalam satu lauhah. Taib. Sekarang yang terakhir, judulnya tadi mu'rab berubah-ubah, sedangkan yang mabni itu tetap tidak berubah-ubah. Seperti nama orang Yuda. Yuda itu tidak bisa diganti jadi Yudi atau Yudo. Maka dalam kondisi apapun dia tetap dibaca Yuda. Maka itu disebut dengan mabni. Katanya kalimatnya, lafadznya tetap dibaca Yuda apa adanya. Seperti contoh dalam kondisi rofa ya, atau marfu, harusnya domah dia, harusnya yudu, tetapi dibaca yuda zahibun ilal madrasati, tetap yuda. Karena apa? Karena dia mabniun ala al-fathi, nama orang. Dalam kondisi nasab mansub, contohnya anna yuda zahibun ilal madrasah, tetap, atau inna yuda zahibun ilal madrasah, yuda tetap baca yuda. Kemudian dalam kondisi jar atau majrur, al-kitabu li Yuda, kitab itu kepunyaan Yuda, tetap Yuda. Itu tetap dengan harokat fathah karena nama orang namanya Yuda. Itu disebut dengan mabni dan lain sebagainya. Demikian contoh yang terakhir, mabni. Perhatikan kalimat Musa pada contoh di samping. Kalimat Musa namanya Nabi Musa atau namanya Musa, tetap aja. Seperti tatkala marfu, ja'a Musa wal qadi, ja'a Musa, telah datang Musa. Kemudian ra'aitu Musa, seharusnya itu mansub yang kedua. Ra'aitu Musa, tetap Musa namanya. Kalau Muhammad, ra'aitu Muhammadan ya. Kalau yang pertama ja'a Muhammadun, tapi ja'a Musa, ra'aitu Musa, yang terakhir majrur kasroh. Marartu bi Musa wal qadi, marartu bi Muhammadin wa bi Musa wal qadi. Musa tetap dibaca Musa karena dia kalimat mabniyah atau mabni, tetap dibaca fathah karena namanya fathah itu Musa. Demikian, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.